Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai fungsi kuadrat, khusus materi menyelesaikan masalah kontekstual dari fungsi kuadrat. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah 3.4 menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan fungsi kuadrat. Aplikasi fungsi kuadrat. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah optimalisasi fungsi kuadrat. Langkah nomor 1, tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu y dan variabel yang bebas yaitu x. Langkah 2, jika model y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c tidak diketahui, maka bentuklah model y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dari permasalahan. Langkah 3, tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah 2. Contoh, tinggi dari balon udara dalam waktu x dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan negatif 16x kuadrat ditambah 112x dikurang 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Kita jawab. Di sini diketahui bahwa bentuk fungsinya adalah f dalam kurung x sama dengan negatif 16x kuadrat ditambah 112x dikurang 91. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum balon udara. Untuk tinggi maksimum, maka yang kita cari adalah y maksimum. Maka karena fx itu sama dengan y, maka kita akan cari y maksimumnya berapa. Ya. Untuk y maksimum, ya, rumusnya adalah negatif d per 4a. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus sama dengan negatif d-nya adalah b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 4a. Maka y maksimum sama dengan negatif b-nya adalah 112, ya. Maka 112 kuadrat dikurang 4 dikali a-nya adalah negatif 16 dikali c-nya adalah negatif 91 per 4 dikali a-nya adalah negatif 16. Maka sama dengan negatif 12.000, ya. 112 kuadrat itu adalah 12.544. Kemudian dikurang 5.824, ya. Ini per 4 dikali negatif 16 adalah negatif 64. Maka sama dengan negatif
12.544 dikurang 5.824 hasilnya adalah 6.720 per negatif 64, sama dengan negatif dibagi negatif hasilnya positif 105 meter. Sehingga tinggi maksimum dari balon udara adalah 105 meter. Kita lanjut. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang dipagari? Untuk menjawab kita menggunakan permisalan ya. Kita misalkan lebar kebun adalah X. Oke, lebarnya X ya. Kemudian di sini diketahui kelilingnya adalah 100 meter. Oke. Rumus keliling itu rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke. Kelilingnya adalah tadi 100, maka 100 sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Lebarnya kita misalkan tadi X. Oke. Di sini ada 100 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Maka 100 dengan 2 kita bisa bagi. Hasilnya adalah 50. 50 sama dengan panjang ditambah X. Oke ya. Maka P sama dengan nilainya adalah 50 dikurang X. Kalau sudah, kita bisa bentuk dahulu persamaan fungsi kuadratnya. Karena di sini ditanya luas maksimum, maka rumus luas kita mau cari persamaan fungsi kuadratnya, luas X ya sama dengan tadi panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 50 dikurang X, sedangkan lebarnya adalah X. K sama dengan, ini kita distributif, 50 kita kali X hasilnya 50X, negatif X dikali X hasilnya negatif X kuadrat. Maka persamaan fungsi kuadratnya adalah L dalam kurung X sama dengan 50X dikurang X kuadrat. Ini adalah persamaan fungsi kuadrat. Jika yang ditanyakan luas maksimum, maka dari persamaan fungsi kuadrat ini kita cari Y maksimumnya ya. Y maksimum ya, rumusnya adalah negatif D per 4A sama dengan negatif, rumus D tadi adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A sama dengan negatif, nilai B-nya adalah, di sini nilai B adalah yang 50 ya, di sini saya tulis 50X dikurang X kuadrat, maka B-nya sama dengan 50, A-nya sama dengan yang dari negatif X kuadrat, itu sama saja dengan negatif 1, sedangkan C-nya adalah 0. Kita tinggal masukkan ABC-nya ke dalam rumus, maka B kuadrat 50 kuadrat ya, 50 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya tadi adalah negatif 1, kemudian C-nya adalah 0 per 4 kita kali dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 50 kuadrat itu adalah 50 kali 50, hasilnya adalah 2500 dikurang 4 kali negatif 1 kali 0 hasilnya 0, maka di sini 2500 per 4 kali negatif 1 negatif 4. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 2500 dibagi 4 hasilnya adalah 625. Luas maksimum berarti luasnya adalah meter
persegi. Oke, ini adalah luas maksimum dari kebun tersebut. Kita lanjut soal yang berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan secara vertikal ke atas. Ketinggiannya bisa dirumuskan dengan rumus H dalam kurung T sama dengan 60T dikurang T kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut, tentukan A. Tinggi peluru pada detik ke-10. B. Kapan peluru sampai ke tanah. C. Tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru. Kita akan coba jawab yang A. Tinggi peluru pada detik ke-10. Diketahui fungsi kuadratnya adalah H dalam kurung T sama dengan 60T dikurang T kuadrat. Pada saat detik ke-10 artinya T-nya sama dengan 10, maka kita tinggal ganti saja H dalam kurung 10 sama dengan 60 kita kali 10 dikurang dengan 10 kuadrat. Maka sama dengan 60 kali 10 600 dikurang 10 kuadrat adalah 100. Maka H dalam kurung 10 sama dengan 500. Ya. Berapa ketinggian? Maka pada detik ke-10 maka ketinggiannya adalah 500 meter. Untuk soal yang B, kapan peluru sampai ke tanah? Kalau sampai ke tanah berarti hanya itu harus sama dengan 0. Oke. Sekarang untuk yang B, ya, persamaannya adalah H dalam kurung T sama dengan 60T dikurang T kuadrat. Oke. Peluru sampai ke tanah maka hanya sama dengan 0, maka kita bisa jawab 0 sama dengan 60 kali T, ya, 60T dikurang T kuadrat. Sehingga kita bisa menentukan nilai T-nya, ya, kita bisa selesaikan atau kita tinggal bisa balik dulu. 60T dikurang T kuadrat itu sama dengan 0. Maka T kita faktorkan, T buka kurung 60 dikurang T kurung sama dengan 0. T dikali 60 60T, T dikali negatif T jadinya negatif T kuadrat. Maka T sama dengan 0 atau 60 dikurang T sama dengan 0. Maka 60 dikurang T sama dengan 0. Maka T sama dengan 60. Nah, di sini kapan peluru sampai ke tanah? Di sini ada jawaban T sama dengan 0 dengan T sama dengan 60. T sama dengan 0 itu artinya memang peluru belum ditembakkan ke atas. Sehingga pada saat 0 detik ketinggian peluru itu 0. Dan pada saat ditembakkan setelah 60 detik, ya, peluru itu kembali ke tanah. Oke, jadi peluru itu akan sampai ke tanah itu pada T 60 detik. Kita lanjut soal yang C. Tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru. Untuk yang C kita cari Y maksimumnya. Y maksimum rumusnya tadi adalah negatif D per 4A sama dengan negatif D tadi rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita tinggal masukkan, ya. Untuk persamaan H dalam kurung T sama dengan 60T dikurang T kuadrat, maka A-nya sama dengan koefisien yang depan T kuadrat adalah negatif 1, karena di sini
negatif T kuadrat, maka A-nya negatif 1. Kemudian B-nya itu adalah yang 60. Sedangkan C-nya itu sama dengan 0. Kita tinggal masukkan saja negatif dalam kurung B kuadrat 60 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya negatif 1 dikali C-nya 0 per 4A, berarti 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 60 kuadrat itu adalah 3600 dikurang 4 kali negatif 1 dikali 0, artinya dikali 0. 4 dikali negatif 1 kali 0 hasilnya adalah 0, berarti 3600 dikurang 0 hasilnya 3600. Kita bagi dengan 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Negatif bagi negatif hasilnya positif, sama dengan 3600 dibagi 4 adalah 900. Artinya tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru adalah 900 meter. Oke, demikian pembahasan dari contoh soal. Kita lanjut ke soal latihan. Di sini soal nomor 1, suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm, tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Soal nomor 2, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru yaitu H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan H dalam kurung T sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 40P. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya.